Hype mengumumkan mereka telah mengakhiri kontrak dengan Kim Garam dan dia akan meninggalkan Les Sserafim. Hype telah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan kontrak dengan Kim Garam dalam pernyataan berbahasa Inggris yang dibagikan di halaman Weverse Les Sserafim. Hype dan Source Music menjelaskan detail kontrak yang dihentikan dengan Kim Garam. Halo, ini adalah Hype dan Source Music. Kami akan memberi Anda informasi tentang keputusan yang dibuat sehubungan dengan anggota Les Sserafim, Kim Garam, dan rencana untuk kegiatan Les Sserafim di masa depan. Perusahaan kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan Kim Garam. Kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada penggemar kami dan kepada mereka yang telah menunjukkan cinta dan dukungan kepada grup karena membuat kamu khawatir atas kontroversi yang melibatkan anggota tersebut. Les Sserafim akan melanjutkan aktivitas mereka sebagai grup beranggota 5 orang, dan kami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukung grup ini untuk berkembang lebih jauh sebagai artis melalui musik dan penampilan mereka. Terima kasih, kata Hype dan Source Music. Kim Garam dituduh melakukan intimidasi sekolah yang awalnya dibantah oleh Hype. Seorang korban terus berbicara dan Hype kembali membantahnya. Pada akhirnya Hype dan Source Music mengumumkan bahwa Kim Garam akan hiatus. Dilaporkan juga bahwa mereka tidak akan mencopot Kim Garam kembali pada bulan Mei, tapi tampaknya keputusan akhir mengarah ke arah berbeda. Dua pengacara praktisi pertama Florida dengan autisme menyebut drama Extraordinary Attorney Woo adalah benar. Haley Moss, pengacara pertama yang berpraktik di Florida dengan autisme, memberinya pendapat tentang Extraordinary Attorney Woo dan merinci semua yang menurutnya acara itu benar. Ceritanya mengikuti pengacara pemula Woo Young-woo yang diperankan oleh Park Eun-bin. Sebagai pengacara autis pertama di Korea Selatan, drama Korea dengan cepat menjadi hit di seluruh dunia, mencapai peringkat gila yang mengumpulkan pujian hangat dari penggemar di mana-mana. Tentu saja ada beberapa perasaan campur aduk juga. Acara ini telah menerima kritik karena menggambarkan Woo Young-woo dalam apa yang menurut netizen adalah stereotip dan kekanak-kanakan. Tapi yang lain membelanya dengan menunjukkan bahwa Woo Young-woo adalah representasi yang baik dari orang-orang yang hadir dengan cara yang sama seperti dia. Beberapa berpendapat bahwa mereka bahkan lebih membutuhkan representasi empati. Sekarang, pengacara autis pertama Florida, Haley Moss, menimbang dengan pendapatnya sendiri tentang betapa realistisnya Extraordinary Attorney Woo dan bagaimana hal itu dapat dikaitkan dengannya. Sebagai pengacara autis yang dikenal pertama yang menandatangani kontrak dengan Florida Bar, Haley Moss telah mengalami berbagai stigma. Adegan di episode 1 di mana bos Woo Young-woo lebih mementingkan perhatian pada autismenya daripada kualifikasinya, misalnya, terdengar sangat benar baginya. Beberapa orang punya anak autis memperlakukan aku seperti anak kecil, bukan sebagai salah satu rekan kerja mereka. Meskipun aku bersekolah di sekolah hukum yang sama, lulus ujian pengacara yang sama, dan memenuhi kualifikasi yang sama untuk profesi tersebut, aku sering merasa bahwa aku harus lebih membuktikan diri untuk mendapatkan rasa hormat dan kesempatan yang sama seperti yang didapatkan orang lain, kata Haley Moss. Stigma mungkin juga membuat beberapa rekan menilai kemampuannya berdasarkan perjuangannya dengan kelebihan sensorik dan dengan memprioritaskan hal-hal berbeda. Seperti Woo Young-woo, dia terbiasa berjalan-jalan dengan handphone peredam bising. Haley Moss mengatakan, aku sensitif terhadap kebisingan, jadi aku selalu memakai headphone peredam bising yang besar seperti yang dilakukan pengacara Woo di drama. Tangisan dan jeritan anak-anak kecil membuatku cemas. Dengan kelebihan sensorik, aku merasa seperti tubuhku gemetar untuk melawan kebisingan. Aku terus berkata pada diriku sendiri, aku harus keluar dari sini. Aku selalu berusaha mencari tempat yang tenang, kata Haley Moss. Karena kepekaan yang ekstrim ini, dia juga menemukan Woo Young-woo berhubungan dengan ketidakmampuannya untuk makan apapun selain kimbap dengan mengatakan, dia makan banyak makanan yang sama setiap hari. Itu sesuatu yang aku lakukan, dan tentu saja obsesinya pada ikan paus juga terasa familiar. Dia mengatakan, kecintaannya pada ikan paus membuatnya sangat bersemangat. Kegembiraan obsesif semacam ini adalah sesuatu yang banyak aku alami dari menggambar, kata Haley. Haley juga menemukan bahwa pengacara Woo Young-woo mencerminkan banyak pengalamannya sebagai pengacara. Meskipun ingatan fotografisnya merupakan keuntungan besar, dia juga menemukan bahwa dia dapat terhubung dengan mudah dengan klien yang memiliki pengalaman serupa dengannya. Mereka yang memiliki pengalaman hidup yang sama denganku cenderung mempercayaiku. Aku bisa berhubungan dengan mereka lebih baik daripada pengacara lain. Selain itu, aku cenderung memecah segalanya ketika berbicara tentang sebuah kasus, dan ini membuat beberapa klien memahami istilah hukum dengan lebih baik.
Secara keseluruhan, Helimus bersyukur bahwa Extraordinary Attorney Woo menjelaskan pengalaman langsung orang-orang seperti dia, terutama karena karakternya tanpa membuat Woo Young Woo menjadi boneka satu dimensi yang satu-satunya fungsi adalah untuk mengajar penonton tentang autisme. Heli mengatakan, dalam drama, Woo Young Woo membuat kesalahan, belajar, dan tumbuh bersama dengan orang lain. Apa yang biasanya terjadi di media adalah bahwa kita fokus pada orang autis yang tampak seperti manusia dengan kepribadian dan minat penuh. Kami tidak mendapatkan kesempatan yang sama, kata Heli. Tapi tentu saja, selalu ada ruang untuk perbaikan. Di masa depan, dia ingin melihat lebih banyak orang autis terlibat dalam produksi acara semacam itu, sehingga mereka bisa lebih otentik. Melihat kabarnya ada remake Amerika dari pertunjukan yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, produser Benny Blanco ingin bergabung dengan BTS, tapi Jimin punya hal lain dalam pikirannya. Karena BTS telah mendapatkan popularitas dan pengakuan dunia selama bertahun-tahun, bukan hanya ARMY yang menunjukkan dukungan mereka kepada grup. Sepertinya selebriti dan musisi tidak bisa berhenti berbagi cinta mereka untuk para anggota dan banyak juga yang mengungkapkan keinginan mereka untuk bekerja dengan grup. Baru-baru ini, kolaborasi video paling acak terjadi antara Bang Si-hyuk, Scooter Braun, dan produser Benny Blanco. Di Twitter, produser melakukan panggilan video dan membagikan keinginan untuk bergabung dengan BTS setelah dia pergi ke konser mereka. Aku tahu kalian sibuk, aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa sejak kalian membawaku ke konser BTS itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan grup. Aku sudah bernyanyi dan aku hanya berpikir aku bisa berada di band, kata Benny Blanco. Sepertinya Benny Blanco ingin bergabung dengan BTS dan Bang Si-hyuk punya respon paling lucu menjawab, ya, aku tidak tahu Benny, aku dapat memberi kamu nomor mereka dan kamu bertanya pada mereka sendiri. Ya, Bang Si-hyuk pasti menepati janjinya. BTS baru-baru ini merilis video mereka sendiri di mana Benny Blanco mencoba peruntungannya lagi. Dalam klip itu, produser bertanya lagi apakah mungkin untuk bergabung dengan grup. Aku tahu kami belum saling kenal selama itu, tetapi aku ingin berada di band, aku ingin bernyanyi dan menari, dan aku pikir aku bisa melakukannya, kata Benny Blanco. Sayangnya untuk Benny Blanco, anggota BTS dalam video tersebut Jin, Jimin, V, dan Jungkook tidak melihat ide itu sebagai hal yang menarik karena mereka menjawab tidak. Untungnya BTS adalah pemberi sejati dan Jimin menunjukkan bahwa mungkin ada kompromi. Idola itu menjelaskan, kita bisa membuat lagu bersama. Benny Blanco tampaknya bersemangat dengan ide itu dan para anggota BTS menari bersama dalam kebahagiaan. Setelah itu, produser Benny Blanco secara resmi mengkonfirmasi kolaborasi BTS dan Snoop Dogg setelah video sketsa acak. Ternyata itu semua spoiler kolaborasi resmi. Benny Blanco mengungkapkan bahwa dia, BTS, dan Snoop Dogg akan merilis single baru berjudul Bad Decision pada 5 Agustus dan dia bahkan membagikan jadwal rilis dan akan ada video musik dan lebih banyak konten yang dinanti-nantikan. Mengingat ketiga artis ini telah memproduseri dan merilis beberapa lagu terbaik zaman kita dapat mengharapkan sesuatu yang hebat. Menurut siaran pers, garis vokal dijamin untuk ditampilkan dan Jungkook sudah spoiler beberapa. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.